Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini baru sampai rumah, terus makan, terus iseng live karena menjawab beberapa DM teman-teman tentang postingan saya akhir-akhir ini tentang resesi lah, disrupsi lah, terus bagaimana meningkatkan market share justru pada saat resesi. Wah, seru. Sebelumnya saya minta di-report apakah suara saya bagus dan Anda posisi di mana. Banjarmasin hadir. Alhamdulillah. Bagus Pak. Dari mana nih Erwin? Selamat malam Pak B. Sehat jenengan Pak, Alhamdulillah. Suara jos ya. Baru 2 minggu lalu saya isoman. Baru selesai. Ya, bagus. Oke, baik. Ya, begitu teman-teman. Jadi, waktu Bu Sri Mulyani, terus siapa lagi waktu itu ya, mengingatkan agar kita berjaga-jaga, mengingat seluruh dunia, artinya ekonomi global, itu terancam resesi akibat banyak hal ya. Perang Rusia Ukraina, kemudian juga ketegangan antara Arab Saudi sama Amerika ya. Macam-macam. Kemudian Cina dengan Taiwan ya. Nah, bukan cuma perangnya aja, tapi juga berimbas kepada resources ya. Resources itu antara lain bahan pangan ya, kemudian juga sumber energi ya. Pastilah itu kan Soviet perang dengan Ukraina itu kan menutup pintu perdagangan antara Ukraina dengan banyak negara ya, di mana Indonesia juga banyak mengambil terigu dari gandum dari Ukraina, samping tentunya Cina ya. Nah, karena saya paham betul bahwa yang namanya resesi, kemudian krisis itu merupakan macro environment yang ancamannya itu sifatnya dari luar, yang oleh perusahaan itu sifatnya uncontrollable variable ya. Jadi terima kasih Mas Martin Rahmanto. Jadi di dalam bisnis itu ada 2 environment, ada 2 lingkungan. Lingkungan besarnya itu kita sebut macro environment. Itu ada 5 sudut sekarang. Pertama adalah environment teknologi, kemajuan atau kemunduran teknologi bisa mempengaruhi bisnis kita. Kemudian ekonomi sendiri, ya, kemajuan atau kemunduran berupa misalnya nilai tukar aja. Nilai tukar dolar ambruk aja misalnya, itu udah berpengaruh kepada ekonomi negara ini. Kemudian yang ketiga adalah public policy, peraturan pemerintah. Misalnya tidak ada hubungan diplomatik dengan sebuah negara, padahal kita butuh
bahan pangan dari negara tersebut, itu sudah bisa mengakibatkan bisnis kita juga porak-poranda. Kemudian pergantian kultur. Kultur di sini dimaksudkan adalah nation ya. Jadi kultur sebuah negara ya. Misalnya contohnya aja baby boomer beralih ke Gen X aja. Itu sudah bisa mempengaruhi bisnis kita. Nah, itu sifatnya uncontrollable variable ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita bentuk tuh nggak bisa. Nah yang terakhir adalah pandemi. Pandemi itu lagi kasih kita bebenah gitu. Tahu-tahu pandemi naik lagi. Wah udah. Tiba-tiba kita nyungsep lagi. Jadi ada 5 hal yang sifatnya uncontrollable variable. Dan kalau itu berkepanjangan, bisa memberikan efek disrupsi. Ya, nggak hanya mengganggu, tapi juga menghancurkan perekonomian kita. Ini yang dimaksud Bu Sri Mulyani, agar kita ini siap-siap. Ya mudah-mudahan G20 ini akan membuat para pemimpin itu sepakat untuk menyelamatkan dunia dan perekonomiannya dari ancaman resesi. Lalu lingkungan mikro itu apa aja sih? Lingkungan mikro itu yang sifatnya controllable, ya, bisa kita kendalikan. Itu tentunya perusahaan, ya, perusahaan kita ada shareholder, ada stakeholder. Shareholder itu orang-orang yang berkepentingan langsung dengan perusahaan, pemegang saham, kemudian para petinggi di perusahaan itu, CEO, COO, dan segala macam. Kemudian keluarganya, masuk stakeholder di situ. Kemudian staff dan keluarganya. Jadi itu semua bisa kita kendalikan. Termasuk hubungan dengan pemerintah, termasuk hubungan dengan konsumen, itu adalah termasuk yang bisa kita kendalikan. Nah, jadi jangan terus, wah kita udah pernah ngalamin dan kita selama ini berhasil melalui, terus kemudian jumawa, jangan. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Jadi lebih baik kita nggak percaya boleh, nggak ada yang larang, nggak percaya. Tapi kita harus tetap waspada. Persiapan apa saja dalam rangka menghadapi itu. Nah, dari resesi yang pernah atau krisis yang pernah kita lewati, itu yang kena imbas itu di golongan menengah. Nggak tahu ya sekarang golongan menengah kena apa enggak. Tapi golongan atas itu nggak kena imbas. Orang yang punya uang dari 1 miliar ke atas itu nggak kena imbas. Terus kemudian golongan yang 10 juta ke bawah itu juga nggak kena imbas. Karena mereka ekonominya kan ekonomi yang lebih kecil ya, sifatnya lokal. Jadi tukang bakso beli sepatu sama tukang sepatu beli bakso sama tukang bakso. Jadi ini sangat peer to peer lah. Kemudian tukang bakso beli baju, tukang baju beli bakso gitu ya. Jadi muternya di situ-situ aja. Itu juga tahan terhadap resesi. Jadi kayak misalnya pasar Tanah Abang, atau yang lebih kecil pasar Mestik, pasar Senen, pasar Jatinegara. Itu mereka bisa membuat perekonomian kecil yang menghidupi satu sama lain. Itu juga nggak kena imbas. Jadi, nah yang kita pikirin itu yang di tengah ini. Justru yang sementara di Indonesia ini, di middle itu besar sekali. Yang di atas itu paling-paling 2-3%. Yang di bawah itu paling-paling 10-15%. Yang di tengah ini bisa 50% lebih.
Nah, makanya kita perlu saling mengingatkan ya teman-teman, bahwa ya kalau UKM itu yang udah naik kelas lah yang kena imbas. Kalau yang kaki lima aman. Kaki lima aman. Kalau yang DM saya, Pak, saya jualan nasi pecel, kira-kira kena imbas resesi nggak? Nggak, itu sih. Orang yang udah punya ritual makan nasi pecel nggak bisa makan nasi yang lain. Bakso ini nggak nendang katanya ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ya oke. Ini sebenarnya saya janjian live sama Derry kasih solusi. Tapi dianya kejebak macet nih katanya menuju rumahnya. Jadi rumahnya di Cibubur baru pindah gitu ya. Jadi dari Kasablanka ke Cibubur itu ternyata waktunya menyita banyak itu kemacetan itu. Ya bukan macet lah ya, emang padat ya. Padat, orang keluar dari Cibubur kalau pagi, kalau sore pulang masuk ke Cibubur itu pack, apa namanya? Apa pack gitu ya? Bertumpuk ya, bertumpuk. Jadi ya gitulah. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita pelan-pelan kita ngobrolin tentang resesi itu apa sih gitu ya. Bedanya sama krisis apa? Kalau resesi itu di mana perputaran ekonomi itu berhenti. Ya. Bisa diakibatkan karena konsumennya semua menahan uang, tidak mau membelanjakan, kecuali kebutuhan ya. Kebutuhan primer baru dibeli. Yang kebutuhan sekunder nggak dibeli. Padahal kebutuhan primer itu ya makanan, minuman gitu. Dan makanan minuman yang basic ya teman-teman, bukan makanan yang fancy kayak apa itu artisan, nah itu. Kopi artisan mungkin bisa nggak dibeli tuh. Karena orang kembali ke kopi bubuk, kopi tubruk gitu. Nah, karena kebutuhan. Jadi resesi itu biasanya orang menahan uang untuk membeli keinginan. Itu ditahan. Sementara tetap spending untuk membeli kebutuhan. Nah, kebutuhan itu apa yang primer? Kebutuhan yang primer itu makan. Kemudian ritual seperti mandi, itu kebutuhannya sabun, itu primer. Itu nggak kena imbas resesi itu. Karena ya mau tidak mau harus mandi orang. Gosok gigi itu harus. Nah, pinter nih Unilever nih ngambil segmen itu ya. Ngambil wilayah itu. Nah, sementara mudah-mudahan enggak ya. Kayak kopi-kopi yang fancy, minuman-minuman yang fancy itu ya. Terus makanan-makanan yang ke Korea-Koreaan, ala-ala gitu. Itu bisa dibeli seminggu sekali. Kalau biasanya tiap hari, beli seminggu sekali. Itu pasti akan turun. Nah, itu biasanya yang beli keinginan itu kan kelompok menengah ya. Kalau kelompok bawah itu nggak sempat mikirin keinginan. Lapar, ada nasi pecel, makan. Ada nasi sama abon, makan. Nasi sama tempe sama sambal, makan. Karena kebutuhan. Jadi staple namanya itu. Jadi yang penting kenyang. Nah, di situ Indomie ikut main, teman-teman ya. Indomie ikut main, instan noodle ikut main. Jadi boleh dibilang pada waktu resesi justru Indomie punya peluang untuk terbang. Untuk menggantikan yang fancy-fancy itu. Ya. Gitu. Kemudian yang kelas atas sekalian ya. Kelas atas sekalian. Itu dia beli steak harga 400.000 ya. Merem aja dia. Gitu. Kenapa? Karena keinginannya sudah menjadi kebutuhan.
Jadi ingin tampak keren gitu ya, itu udah jadi kebutuhan. Jadi kebutuhannya bukan primer lagi, tapi udah sekunder, tersier. Gitu. Jadi teman-teman yang bisnis restoran bintang 5 gitu, tenang-tenang aja. Karena orang-orang itu sudah membuat keinginan mereka menjadi kebutuhan. Dan keinginan mereka itu sudah mereka capai, yang mungkin bagi segolongan orang itu masih mimpi. Ya. Jadi teman-teman harus jeli ya melihat peluang, mana ancaman. Nah, bedanya dengan krisis apa? Kalau resesi itu mandeknya sustain, nggak naik turun. Gitu. Kalau krisis itu definisinya adalah unstable condition, suatu kondisi yang tidak stabil. Tidak stabil itu artinya apa? Naik turun kan? Impending decisive change, mengandung perubahan yang mendasar. Towards betterment or the worse. Menuju ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Gitu. Ini teori baratnya begitu ya. Sementara kalau krisis itu dalam bahasa Cina ancient Chinese ya, Cina zaman dulu itu dikatakan Weiji. Weiji itu Wei dari singkatan Wei Jiang, which is artinya ancaman. Terus Jihui, Ji-nya dari Jihui, yang artinya peluang atau kesempatan. Saya lebih suka pakai kata peluang karena ada kata uang di dalam peluang itu. Nah, sehingga ajaran dari Ancient Chinese ini percaya bahwa setiap kali ada sebuah ancaman, maka akan ada kesempatan baru yang terbuka. Oleh karena itu mereka believe banget bahwa kalau habis ada sebuah bencana gitu ya, pasti ada lahir konglomerat baru. Misalnya banjir bandang gitu. Tiba-tiba karena banjir bandang itu dari gunung, dan gunung itu menumpahkan pasir dan batu, tiba-tiba ada konglomerat pengusaha batu dan pasir. Nah, itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, Islam sendiri mengajarkan bahwa krisis itu pengertiannya hampir sama dengan Ancient Chinese. Ya, di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Weiji tadi. Nah, ini Al-Insyirah ayat 56 yang kalau salah mengatakan bahwa fa'inna ma'al yusri yusron, inna ma'al yusri yusron. Di setiap kesulitan, di situ ada kemudahan. Jadi kalau ada kesulitan tuh nyari jawabannya nggak usah kemana-mana, ya di situ aja. Di tempat kesulitan itu akan terbuka jawabannya. Diulang 2 kali. Artinya apa? Artinya kalau kita menghadapi kesulitan, kita tidak perlu mencari kemana-mana. Pasti sudah disediakan jawabannya di situ. Jadi perbedaan yang mendasar antara resesi dan krisis ini adalah situasinya. Kalau resesi itu mandek dalam waktu yang cukup lama, dan itu membutuhkan effort yang besar untuk menggerakkan roda perekonomian itu. Sementara kalau krisis itu sifatnya naik turun. Bisa temporari, bisa waktu cepat, asal tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini. Jadi teman-teman jangan rancu ya, jangan resesi sama dengan krisis, tidak selalu. Resesi itu lebih panjang sifatnya. Ya. Nah, kalau lebih panjang ini, artinya kita mesti menyiapkan amunisinya nggak bisa untuk sebulan 3 bulan. Ya. Kita harus bikin planningnya itu sepanjang tahun.
Nah, bagaimana kita bisa survive? Ini memang materi workshop ya, teman-teman. Di situ saya kupas habis bagaimana dulu McDonald itu bisa survive dari Krismon, ya, dari Krismon yang waktu itu mengarah ke resesi, dan kemudian malah melejit yang tadinya itu gerainya tinggal 60 dari 120 gerai restoran, itu kembali malah kemudian menjadi 300 restoran di masa krisis tahun 98. Nah, ini saya bahas tuntas di workshop ya, teman-teman. Jadi bagaimana satu mengenali situasinya dulu. Kemudian bagaimana memposisikan produk kita ya, di dalam kategori yang sama atau kategori yang berbeda. Ya. Ini cili-cilinya kita nih. Tapi ada strateginya. Kemudian bagaimana Indomie juga naik justru pada waktu krisis. Ya. Bagaimana kita menekan, waktu itu zaman Krismon tahun 95 itu, menjelang Krismon 95-96 itu, Indomie itu harganya masih 600 perak. Untuk menaikkan 50 perak saja, itu maju mundur berapa bulan. Jangan-jangan konsumen menahan uang, tidak sanggup membeli. Itu kita mengalami rapat yang seperti itu. Ya. Kemudian juga Kopiko itu lahir memang 89. Ya, wah bagus, salesnya bagus. Tak tiba-tiba rata. Begitu krisis, bebenah deh. Extra Joss sama. Extra Joss saya tangani dari tahun 95 sampai 2004. Jadi sempat mengalami krisis tuh. Tapi gendeng tuh. 98 krisis, tahun 2000 kita bikin film sama Del Piero. Ya, kita masuk ke vibe-nya ya. Karena kita nggak sponsor ya. Vibe-nya Piala Dunia 2002. Terus kemudian Piala Dunia 2006. Kita pakai Cristiano Ronaldo. Bayangin tuh. Boom! Nah itu kita bahas, di workshop itu kita bahas, kita rinci. Kok bisa begitu, gimana, kok bisa begini, gimana, gitu. Ya, jadi, kenapa nggak bisa dibahas di sini, bukan saya nggak mau ngasih ya, teman-teman. Kalau saya ngomong juga percuma, karena itu butuh tampilan, ya, butuh ketemu untuk kemudian kita tanya jawab, dan kita kerjakan lah, gitu. Sehingga ilmunya masuk. Gitu. Nah, 2008 itu krisis mortgage ya di Amerika itu lagi Lehman Brothers itu krisis, tapi ini banyak ke seluruh dunia. Cuman alhamdulillah kita bisa melewati itu karena tidak terlalu terpengaruh. Seperti 98 itu krisis nilai tukar. Gitu ya teman-teman. Nah, 2023 ini resesi atau krisis itu kita tunggu analisa dari para ahli ya. Jadi jangan terburu nasu gitu ya. Cuman kalau udah tahu ilmunya ya jauh lebih baik. Kalau kejadian, nah itu kita udah siap. Jadi ada plan A when things goes right gitu ya. Plan B when things goes wrong. Gitu. Yang kita ubah pasarnya atau persepsi konsumennya. Nah, itu. Di situ ya, teman-teman, justru seninya di situ. Orang marketing pasti akan bilang, wah kita rubah, kita bergerak dari middle up, wah, kita ke menengah ke bawah, wah gitu. Kita bikin porsinya dikecilin dan harganya kita murahin.
Nah, itu bisa seperti itu. Orang marketing akan lebih berpikir secara fisik ya, secara teritorial gitu. Nah, orang branding kayak saya ngapain ya? Orang branding yang dibikin bagaimana membuat persepsi konsumennya itu mengikuti yang kita mau. Mudah lah kalau yang udah tahu strateginya mudah, nggak sulit-sulit amat. Oke, tadi kayaknya ada yang request. Oh, tapi bukan. Saya lagi nunggu ini soalnya, lagi nunggu Derry ini. Mudah-mudahan udah masuk rumah. Kesian macet. Ya, bagi teman-teman yang berdoa semoga dimudahkan bisa ikut workshopnya Pak Abi. Saya ikut mendoakan dan insya Allah kalau Anda serius ya, pasti ada jalan. Jadi mana yang di nomor 2-kan, mengingat ini penting ya, ke depan ini penting. Tapi sorry ya teman-teman, workshop disruption ini hanya saya buka untuk alumni ya. Kalau teman-teman belum alumni ya nggak bisa. Anda harus ikut salah satu workshop dulu, karena dari situ basicnya. Dan kebetulan tanggal 2, itu kan workshop brand disruption itu tanggal 20 Desember. Nah, kebetulan tanggal 28, 29, 30 November itu ada workshop magnet branding. Nah, itu yang dibutuhkan tuh. Itu Anda tahu bagaimana bikin positioning, bagaimana menemukan DNA, terus bagaimana DNA itu bisa melahirkan core value. Kemudian bagaimana core value itu dilengkapi dengan added value ya. Tuh, jadi tapi saya pesan ya teman-teman yang masih berbisnis di level kebutuhan untuk menengah ke bawah, iya belum perlu sih, jadi nggak usah maksa. Tapi kalau yang sekarang sudah naik kelas, yang udah punya 100 cabang, 100 franchise, 50 franchise, sebaiknya siap-siap. Ya. Karena bisa jadi yang hari ini 1.500 masih membersamai Anda, karyawan ya, itu 2023 udah langsung di layoff berapa ribu gitu. Nah itu yang nggak usah malu-malu lah, nggak usah kecil hati ya. Selevel Jeff Bezos aja melayoff karyawan, selevel Mark Zuckerberg melayoff karyawan ya. Jadi buka kelas baru, kategori baru memang susah gampang ya. Nggak ada yang gampang sih, semuanya susah. Iya, kayak Anda mau gali sumur, Anda nyari sumber air itu susah. Tapi kalau Anda udah punya pengalaman 50 tahun, ya tahu, oh ini ada airnya nih. Gali di sini, nggak usah pakai alat juga, langsung ketemu. Nah, ini pertanyaan yang saya sendiri nggak ngerti jawabannya nih. Pak Pi mohon share jika berkenan, apa salah satu strategi untuk brand leveling? Itu apa itu brand leveling? Itu yang ngasih Anda istilah brand leveling itu siapa gitu ya? Anda tanya sama dia aja. Misalnya Mas Yuswadi gitu ya, misalnya atau siapa gitu ya. Diki Wizard. Nah, saya nggak tahu. Mohon maaf, saya nggak tahu brand leveling itu maksudnya apa. Saya belum pernah dengar istilah itu. Mohon maaf. Erwin Syah 501, bagaimana cara ikut workshop
workshopnya ya. Begini, Anda masuk ke www.linktree/Subiakto, atau Anda bisa masuk, atau Anda bisa hubungi admin saya ya. Admin saya yang namanya Pak Kasim, itu nomor teleponnya ada di workshop, di postingan saya banyak, tinggal cari aja. Pak Bi, apakah lebih baik jualan sendiri atau open reseller? Nah ini sangat, ini strateginya beda ya teman-teman ya. Jadi kalau open reseller itu begini, kalau Anda jualan sendiri, maka Anda dapat Anda bisa melakukan konsinyasi. Tapi kalau reseller, itu produknya udah dibeli, jadi udah punya dia. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak Bi, kalau ikut workshop apakah dapat videonya? Enggak dapat. Anda dapat akses di member area untuk melihat videonya, iya. Dan itu boleh dilihat berkali-kali dan sampai hafal juga boleh gitu. Yang tidak boleh itu direkam. Karena itu melanggar undang-undang hak cipta. Ya. Jadi sama aja kalau Anda lihat di member area kan malah Anda nggak perlu buang-buang hard disk. Soalnya saya harus putar ulang biasanya supaya bisa paham. Betul, iya betul sih. Cuman ada beberapa teman yang kemudian diputar ulang dengan beberapa teman. Wah, teman itu kan udah nggak terkontrol ya. Bisa teman sekantor, bisa teman sekampung gitu. Nobar bareng-bareng gitu ya. Kalau jualan suplemen itu bagus nggak untuk masa-masa sekarang? Ya bagus. Karena sekarang kan orang sudah aware tentang kesehatan ya. Jadi apalagi Lord Luhut kan sudah mengumumkan 2 bulan ke depan ini akan peak lagi nih COVID. Jadi segala sesuatu yang terkait untuk kesehatan, untuk meningkatkan imunitas pasti dibeli. Antara lain suplemen. Insya Allah ikut Pak Pi, ya alhamdulillah. Ya. Tips-tips bila mau open reseller Pak Pi, nah begini, yang saya kenal itu reseller dan affiliate. Ya. Kalau reseller itu dia beli, Anda menyediakan paket, kemudian mereka beli. Lalu mereka membantu menjuali buat Anda. Jadi biasanya sih ada margin 30%. Jadi kalau ada margin 30%, mereka jual kembali. Untuk supaya modalnya balik dan dapat untung 30%. Itu reseller ya. Nah, tidak untungnya, harga nggak bisa kita dikontrol oleh pemilik produk lagi. Jadi harga bisa, di sini harga 100.000, di sebelah sana harga 85.000, nanti ada yang jual 75.000 gitu ya. Akhirnya perang harga dan harga jadi rusak ya. Itu kalau pakai reseller. Kalau affiliate itu dia tidak perlu membeli, tidak perlu modal. Karena apa? Begitu ada PO, itu kemudian dikirim oleh pemilik produk. Harga itu dikontrol karena masih menjadi milik Anda. Itu aja perbedaan yang saya tahu ya. Mungkin nanti ada yang lainnya bisa memberitahu. Menurut Pak Bi, implementasi paling mudah dari teknik personal berdegri marketing, apa Pak Bi atau Nur? Ya teman-teman, saya mengerti marketing ya. Dan saya juga mengerti teknik 360 derajat. Tapi saya bukan praktisi. Jadi saya lebih baik share yang jadi pengalaman saya. Gitu. Jadi
saya tidak terlalu paham tekniknya bagaimana gitu ya. 360 derajat itu marketing. Itu setahu saya itu ada outbound, inbound, kemudian ada konvensional media dan segala macam. Lebih ke sana sih. Masih Dokter Anda, Dokter Adis AM. Menurut Papi implementasi paling mudah. Oh, ini udah tadi. Tapi kalau orang bukunya udah penuh, saya nampung. Ini buku-buku lama, ya, karena buku-buku yang baru saya belum beli lagi, ya. Karena lebih mudah dibaca di internet. Kalau yang bergerak di bidang jasa, peluangnya di tahun 2023, bagaimana Papi? Sama aja, ya. Karena kalau sektor realnya mandek, ya jasanya nggak dipakai. Papi, tips buat branding jasa desain. Perbanyak portfolio aja. Karena yang Anda jual itu adalah hasil karya Anda. Saya suka posting juga tuh, biarkanlah karya yang bicara. Jadi biarkanlah karya Anda itu bicara. Yoga Itazura. Customer konsumen konten baru beli produk ya Papi. Oh, customer konsumsi konten baru beli produk. Berarti kalau cara bikin konten, ya nggak ada peluang ya. Itu sih, kalau anak sekarang tahu lah, kalau saya kan baby boomer ya. Saya ini bikin konten setengah mati tuh, nyari bahannya tuh. Nyari bahannya setengah mati, jadi ini Derry baru masuk rumah, katanya sebentar lagi mau join. Siap. Pak Abi izin bertanya, saat membuat brand, apakah kita harus analisis kebutuhan pasar dulu? Ini membuat produk atau langsung buat satu produk lalu baru cari pangsa pasarnya. Begini ya teman-teman ya, Anda itu kalau berbisnis, itu ada pilihan sih. Anda mengikuti apa kemauan konsumen, yang itu lebih aman ya. Lebih aman, sebentar saya jawab dulu ya, si Derry nanya. Itu lebih aman dari segi marketing ya. Cuman Anda ya jadi pelayan dari konsumen Anda. Anda melakukan riset dulu kebutuhannya apa. Nah dari kebutuhan itu kemudian Anda bikin produknya. Gitu. Aman tuh, aman. Orang beli pasti. Nah yang seperti itu dia tidak mendikte pasar. Dia tidak membentuk pasar. Dia tidak create demand, tapi dia supply the demand. Jadi ada demand, ada kebutuhan di luar sana. Ada kebutuhan di luar sana, Anda penuhi kebutuhannya. Banyak kayak gitu, banyak. Saya termasuk yang tidak memenuhi kebutuhan pasar ya. Saya mendikte kebutuhan pasar. Jadi kebutuhan pasar misalnya kebutuhan pasar itu instant noodle misalnya, mie instan gitu. Nah, saya drive tuh mie instan yang Indonesiana, yang bumbunya itu resep-resep Indonesia asli. Gitu, sehingga terbentuklah satu kelompok penggemar yang kemudian fanatik terhadap rasa-rasa itu. Agak beda sih emang. Tapi marketing sama branding apakah selalu berbenturan metodenya? Oh enggak ada yang berbenturan. Itu justru saya selalu pakai istilah branding start when marketing end.
Jadi branding itu dimulai ketika marketing sudah selesai tugasnya. Tugas marketing itu apa sih? Tugas marketing itu mendapatkan transaksi, jual beli. Ya. Itu dibantu oleh program selling. Sementara kalau marketing mencari pembeli, yang beli satu kali, pembeli baru, maka branding itu membuat pembeli menjadi pelanggan. Karena dengan adanya branding, maka konsumen itu menjadi beli lagi, beli lagi, beli lagi. Dari pembeli menjadi pelanggan, itu fungsinya branding. Jadi nggak berbenturan, justru saling membantu. Bisnis pupuk dan pestisida gimana ke depannya Pak Bi? Nggak tahu. Nggak ngikutin saya. Oke. Apalagi nih. Ilmunya sangat bermanfaat, daging semua. Enggak lah, ini pengalaman aja. Karena kalau pengalaman ya, itu biasanya berasa gitu ya. Nendangnya berasa. Tapi kalau teori itu mesti diinget-inget gitu. Kalau saya, kalau teorinya nggak nguasain, saya mendingan bilang, mohon maaf saya nggak tahu gitu. Daripada ngarang-ngarang. Tahun depan jual bahan bangunan laku nggak Pak Bi? Nah ini tergantung nih. Ya tergantung. Kalau Anda supplier dari pengembang, ya, aman gitu. Tapi kalau Anda buka toko bangunan untuk renovasi, nah itu mungkin agak kerepotan karena rata-rata orang menunda. Pak Bi gimana soal isu resesi, jadi nggak takut untuk stok banyak barang? Iya, jangan stok barang. Jangan stok barang karena di masa resesi itu cash is the king ya. Yang pegang duit itu dia jadi raja. Dialogis Coffee. Saya sudah jadi alumni beliau, bisa bikin brand, keren. Oke. Pak Bi, saya produksi pakaian muslim untuk menyambut persiapan Lebaran tahun 2003. Warning resesi, bagaimana strateginya? Apakah masih bisa produksi seperti tahun 2023 atau kurang? Ya kalau menengah ke atas sih nggak masalah ya. Lebaran baju baru nggak masalah. Menengah ke bawah pun nggak masalah. Yang masalah tuh yang di tengah. Kalau saya sih termasuk yang Lebaran nggak pakai baju baru. Karena yang lama masih bagus. Dipakai setahun sekali ya. Yang lama aja dipakai lagi. Jadi jangan kaget kalau saya pakai baju Lebaran hijau lagi. Pak Bi, saya rencana mau buka brand baru, maksudnya merek ya. Langsung set target market di target A, apakah tidak apa? Atau perlu bertahap Pak Bi? Nah ini rencana marketing ya, karena Anda masih menggunakan kata produk, Anda masih pakai brand yang maksudnya merek, Anda masih pakai istilah target market ya. Kemudian target A, gitu, segmentasinya itu masih marketing 1.0 ya. Sementara ekosistem zaman sekarang itu udah marketing 4.0. Oh, brand leveling maksudnya istilah lain dari brand positioning. Nah, ini gurunya siapa nih? Brand positioning dan brand leveling itu beda. Saya kasih tahu ya, brand positioning itu adalah bagaimana cara Anda memposisikan produk Anda di dalam benak konsumen. Itu brand positioning. Kalau leveling itu ada yang harganya lebih murah karena ukurannya lebih kecil, dan itu leveling namanya ya.
ada level-levelnya. Pak Pi, tips untuk penguatan branding clothing brand dong. Pak Pi, saya baru di PHK, saya mau bisnis kuliner, tapi takut 2023 resesi. Nggak apa-apa, bisnis aja kalau kuliner lokalan mah aman. Izin Pak Pi, apakah murah mahalnya harga mempengaruhi brand image? Jelas. Kalau murah nanti Anda dibilang, wah ini produk murahan nih gitu. Bagaimana menurut Pak Pi tentang isu resesi? Lah, udah tadi telat Anda. Nama brand saya, tagline dan jingle, saya peroleh hasil ikutan workshop Pak Pi. Keren. Oke, dialogis coffee. Ini maksudnya, mari kita ngobrol lewat kopi gitu ya. Saya baru lihat perusahaan event, apakah branding yang tepat. Event mah zaman sekarang adu harga ya. Yang harganya murah yang dipakai. Saya kok belum lihat Derry, tadi katanya tidak mau masuk. ATM babi ya, nggak apa-apa. Sehat terus Papi, terima kasih. Cari tahu kebutuhannya apa aja caranya. Gampang. Gampang itu Anda wawancara tukang sayur aja Anda tahu kebutuhan kompleks itu apa aja tuh langsung ketahuan. Ini Derry udah masuk belum sih? Pak Pi, dengan isu resesi kami beriklan berbayar, apakah ini hanya bakar uang saja? Terima kasih. Anda pakai istilah iklan ya. Iklan itu adalah marketing mix 1.0 atau marketing mix 4P. Itu marketing yang paling tua ya, paling dasar. Yang biasanya diiklankan itu produk. Jadi Anda termasuk orang-orang, nih Mas Budiarto Handoko ini, termasuk orang-orang yang percaya bahwa kalau saya punya produk yang bagus, konsumen pasti akan beli. Gitu. Makanya iklannya itu memuji-muji produknya sendiri. Gitu. Dengan harapan konsumen membeli produk Anda karena lebih bagus dari produk toko sebelah. Itu mazhab tahun 60-an yang terjadi pada marketing 1.0. Nah, kalau sekarang ini orang membeli bukan karena produk, masalahnya itu. Tapi kebanyakan branding sekarang mereka tahu brandnya, tapi tidak mengkonsumsi produknya. Ada yang salah di mana ya? Oh ya, ikut workshop aja. Kita bahas tuh. Yang kayak gituan. Ini 1 jam ini, persis jam 10, itu akan selesai ya. Kita punya live. Nanti kalau saya belum ngantuk ya muncul lagi. Tapi saya ini harus tidur sore ini. Wah, ini pertanyaannya luas banget ya. Ada personal branding, ada DC Villa. Tapi bagaimana ketika kita sudah berusaha branding dan hasilnya bagus, tapi banyak customer yang datang ke I.O. dan oleh I.O. direkomendasikan vendor lain yang baru yang harga lebih murah. Ya udah, itu biasalah tawar-tawaran. Oke teman-teman, waktunya udah habis. Lain kali mungkin saya
akan live khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi saya harus dibantu oleh Sati ini biasanya karena maklum lah karena usia saya membaca aja udah nggak kelihatan itu karena harus pakai handphone kan. Ya jadi mohon maaf, bukannya saya nggak mau jawab dengan nggak kebaca. Ini kacamata udah udah plus 4 masih nggak jelas ya. Oke, baik teman-teman. Jadi yang punya keleluasan dana, keluasan waktu, silakan ikut workshop. Workshop saya itu sangat praktis ya. Saya tidak menggunakan istilah-istilah para mastah ya, yang pakai istilah keren-keren gitu ya. Misalnya brand core value, wah, itu kan keren. Tapi nggak ngerti apa sih artinya. Terus kemudian macam-macam lah. Brand positioning yang paling sering dipakai, tapi begitu dijelaskan, ternyata penjelasannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi nggak usah takut sama resesi ya teman-teman. Resesi hanya terjadi kepada kelompok yang di tengah. Di atas aman, di bawah aman. Jadi teman-teman UMKM aman. UKM naik kelas tidak aman. Korporat aman. Ya, jadi teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.